Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Untuk budaya organisasi sendiri adalah sekumpulan nilai, keyakinan, norma, dan juga cara berpikir yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Budaya ini membentuk bagaimana seseorang itu berperilaku, bekerja, dan juga berinteraksi di dalam organisasi. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah kepribadian dari suatu perusahaan ataupun organisasi atau lembaga tersebut. Nah, ciri-cirinya itu budaya organisasi itu dibangun dari kebiasaan dan juga kebijakan internal. Yang kedua adalah tidak terlihat secara fisik tapi terasa dalam suasana kerja. Yang ketiga dipelajari oleh anggota melalui interaksi sehari-hari. Nah, apa sih fungsi budaya organisasi? Fungsi budaya organisasi itu memberikan identitas organisasi. Setiap organisasi akan memiliki budaya yang berbeda sehingga memberikan ciri khas. Misalnya, Google itu dikenal inovatif, militer itu dikenal disiplin. Nah, seperti itu. Jadi, setiap organisasi atau lembaga atau perusahaan itu memiliki ciri khas mereka sendiri yang menggambarkan bagaimana keadaan dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Yang kedua, fungsinya yaitu meningkatkan komitmen karyawan. Karyawan yang merasa cocok dengan budaya yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut itu akan lebih loyal dan juga lebih betah untuk bekerja. Yang ketiga, fungsinya untuk mengarahkan perilaku. Nah, budaya itu akan menjadi panduan bagaimana seseorang itu harus bersikap dalam pekerjaan tersebut. Nah, yang keempat yaitu menciptakan stabilitas sosial. Aturan dan nilai bersama itu akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga teratur. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu elemen budaya organisasi. Apa sih elemen-elemennya budaya organisasi itu? Tersusun dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu nilai-nilai inti atau core values. Prinsip utama organisasi seperti integritas, kerjasama, inovasi, terus pelayanan prima. Yang kedua adalah norma. Norma sendiri itu aturan yang tidak tertulis yang mengarahkan kepada perilaku seseorang. Yang ketiga adalah simbol dan bahasa, seperti logo, moto, slogan, ataupun istilah khusus. Yang keempat ialah ritual dan tradisi, seperti kegiatan rutin seperti morning briefing, meeting mingguan, dan juga perayaan-perayaan tertentu. Nah, yang kelima yaitu cerita dan juga mitos. Pasti ada setiap perusahaan atau organisasi memiliki cerita mereka masing-masing ataupun kisah-kisah sukses yang diceritakan untuk menanamkan nilai kerja pada karyawan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis budaya organisasi. Menurut model Competing Values Framework, ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya klan atau bernuansa kekeluargaan dan kolaboratif, fokus kepada teamwork dan keterlibatan para karyawan. Juga cocok untuk organisasi kecil seperti UMKM. Nah, yang kedua adalah budaya adhocracy. Ini cenderung kepada budaya yang inovatif, fleksibel, dan juga kreatif, yang mendorong pengembangan ide baru yang banyak digunakan di startup teknologi. Yang ketiga adalah budaya market. Budaya market ini berorientasi pada target dan juga hasil, lebih kompetitif dan agresif, yang banyak diterapkan di perusahaan sales dan juga perusahaan pemasaran. Untuk yang keempat yaitu budaya hierarki. Budaya hierarki ini budaya yang lebih terstruktur, formal, dan juga tertib, yang lebih mengutamakan kepada prosedur dan juga kontrol, yang cocok untuk pemerintahan, rumah sakit, ataupun bank. Manfaat budaya organisasi yang kuat. Apa sih manfaatnya? Nah, jika budaya organisasi itu diterapkan dengan konsisten, maka manfaatnya itu dapat meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi konflik, meningkatkan loyalitas, dan juga mempercepat adaptasi.
Karena karyawan itu akan memiliki arah kerja yang jelas dan juga lingkungan yang mendukung mereka. Juga nilai-nilai bersama itu akan membantu menghindari kesalahpahaman antar karyawan. Dan karyawan akan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan atau organisasi tersebut. Dan perusahaan akan lebih cepat merespon perubahan lingkungan bisnis. Terima kasih. Itu semua penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.